pernikahan di kediaman Ustadz Hilman. Insyaallah mudah-mudahan ini salah satu wasilah kita bisa menambah rezeki ya. Amin. Allah bukakan pintu rezeki itu kan 99 pintu rezeki. Nah, mungkin saya boleh cerita sedikit ya dari awal saya bergabung di Fitup ya. Jadi awalnya saya ini background sebagai pengusaha travel haji dan umroh. Yang dulu sempat 3 tahun di Pekanbaru dan berkembang 4 tahun di Makassar. Nah, terakhir saya membawa jamaah itu kemarin bulan Februari ya, sebelum Covid ya. Jadi Februari alhamdulillah sempat membawa 3 bis waktu itu, kurang lebih 160 jamaah itu saya bawa. Jadi pulang dari umroh tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 Maret 2020. Nah, disitulah baru mulainya corona ya. Nah, itu umroh udah mulai ditutup sampai Desember nih. Jadi selama berapa bulan ya? 9 bulan ya. Sekitar 9 bulan saya nggak bawa jamaah. Tapi alhamdulillahnya Allah punya takdir yang lain. Jadi pulang dari umroh saya dapat kabar info kalau memang ada satu aplikasi yang mau launching gitu. Nah, kabarnya itu langsung dari ini sahabat saya sendiri, tetangga juga di Jakarta Barat. Jadi saya sudah kenal beliau ini 13 tahun yang lalu. Dari tahun 2007 nih udah sama-sama. Ya, makanya kalau setiap ada info baru saya selalu tanggapin positif. Ya, saya tanggapin positif. Masalah mau atau tidak kan nanti urusan belakangan gitu ya. Jadi dari bulan Maret saya sudah mulai dapat infonya ada satu perusahaan aplikasi Fitup namanya. Nah, itu baru mulai mau launching di Indonesia. Dan memang kantornya di Jakarta sebetulnya, di Kuningan. Kantor kita di Kuningan di Jakarta. Nah, saya pelajari ini konsepnya kan hampir sama dengan YouTube. Kalau abang-abang semua kan pasti udah tahu YouTube ya. Selama ini kita pakai YouTube, kita kan nonton YouTube gitu. Apalagi Ustadz Hilman kan sudah sebagai YouTuber gitu. Jadi sudah paham itu gimana konsepnya YouTube gitu. Nah, banyak orang sekarang terutama selebritis mereka yang beralih ke YouTube. Benar nggak? Ya, apalagi musim corona gini. Nah, mereka kan pasti berkurang jadwal syutingnya, jadwal manggungnya gitu kan. Nah, mereka sekarang mulai beralih ke YouTube. Nah, salah satu contoh YouTuber kita kan Atta Halilintar. Ya, beliau yang masih muda aja itu bisa dapat penghasilan 22 miliar per bulan dari YouTube. Nah, itu penghasilan yang fantastis kan. Mana ada seorang anak muda gitu kan, belum nikah lagi, udah punya penghasilan 22 miliar per bulan dari YouTube. Nah, tapi yang saya pikir kemarin, saya pelajarin, nggak semua orang bisa jadi YouTuber. Ya kan? Kita harus siapkan konten video, harus editing segala macam. Nah, Ustadz Imam udah paham loh. Jadi untuk jadi YouTuber nggak semua orang bisa. Nah, tapi kalau misalnya orang jadi VTuber, saya yakin itu pasti bisa karena kerja kita kan simple, cuma nonton video iklan, ya kan? Nah, kalau kita buat video nggak semua orang bisa, tapi kalau cuma nonton video itu semua orang saya yakin pasti bisa. Saya pikir nih konsepnya cukup menarik gitu. Kok bisa gitu? Pak Tuliman cerita ke saya gitu kan? Ini ada aplikasi nih, kita cuma nonton video iklan kita dibayar. Saya bilang, saya sempat tanda tanya gitu, kok bisa gitu kan? Jadi sama kayak bang-abang, ya awalnya semua pasti nggak langsung percaya kan? Kok bisa gitu kan? Kita selama ini nonton YouTube aja gitu kan, udah bertahun-tahun gitu. Saya aja udah mungkin 7 tahun nonton yang namanya YouTube gitu, nggak pernah saya dibayar gitu. Tapi kok bisa nih satu aplikasi yang simple, kita cuma nonton video iklan cuma berapa detik aja, paling 5 detik, maksimal 15 detik. Kok kita bisa dibayar gitu. Ini konsepnya gimana? Nah, ternyata di aplikasi digital advertising. Jadi aplikasi periklanan. Nah, di mana satu aplikasi ini dia banyak iklan yang masuk. Nah, bagaimana cara banyak iklan yang masuk? Ya salah satu konsepnya dia adalah memperbanyak viewersnya, memperbanyak subscribernya. Jadi konsepnya sebenarnya hampir sama kayak YouTube. Dia perbanyak subscribe-nya. Nah, sekarang alhamdulillah tembus hari ini 11 juta orang. Hanya dalam jangka 7 bulan ya. Hampir 8 bulan. Kita
kita mau tembus 8 bulan sekarang, kita sudah dapat 11 juta orang pengguna aplikasi VTube di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan Tokopedia aja itu butuh waktu 2 tahun untuk dapat 1 juta pengguna. Tokopedia, Bukalapak, aplikasi-aplikasi yang lain yang sejenis ya. Nah, itu butuh waktu 2 tahun untuk dapat 1 juta orang. Sedangkan VTube dengan konsepnya dia yang menarik itu 11 juta orang dalam hanya jangka 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Dan luar biasanya lagi sekarang gitu. Orang banyak dapat penghasilan itu puluhan juta bahkan ratusan juta per bulannya. Ya alhamdulillahnya termasuk saya, Pak Priman, dan sekarang sudah ada 45 diamond ya. Sekarang posisi puncak di Indonesia ini sudah lebih dari 40 bahkan sampai 45 diamond posisi puncak yang mungkin bisa dibilang fenomenal. Jadi ada satu perusahaan yang baru muncul gitu kan, baru jangka 7 bulan 8 bulan tapi sudah 45 orang yang mencapai posisi peringkat puncak gitu. Dan yang lebih menariknya lagi, kita daftarnya gratis gitu. Jadi kenapa sih saya tertarik di sini gitu? Karena di sini orang berkesempatan besar. Nah biasanya kan kalau orang ikut ya di bisnis, apalagi kayak bisnis jaringan gitu kan, pasti orang minimal ada biaya pendaftaran, ya kan, ada produknya gitu segala macam. Cuma saya pelajarin konsep YouTube ini kan cukup berbeda, cukup unik. Kita daftarnya gratis, ya kan, tapi kita bisa dapat penghasilan yang fantastis gitu. Daftar gratis tapi dapat hasil fantastis. Nah ini cukup menarik menurut saya. Nah kalaupun ada ya sering berjalan waktu kan pasti ada pro kontra ya. Nah, hukum itu pasti ada gitu ya. Kok bisa gitu kan dibayar gitu kan padahal daftarnya gratis. Jadi pasti dari uang pendaftaran member segala macam gitu kan. Ya, itu kan biasa pro kontra. Nah sama halnya seperti waktu aplikasi Gojek waktu baru muncul. Benar nggak? Gojek kita tahu semua. Yang namanya ojek-ojek pangkalan semua pasti protes, benar nggak? Sampai ribut di jalan, sampai demo gitu kan besar-besaran. Terus kayak Bluebird ya dulu ya demo besar-besaran karena ada GrabCar, GoCar ya kan. Nah semua itu pasti mengalami gitu. Nah apalagi VTube gitu kan. Nah apalagi VTube ini ya, satu aplikasi yang baru berapa bulan sih gitu. Kita belum 1 tahun ini, belum 1 tahun. Tapi dalam beberapa bulan aja kita udah menciptakan istilahnya mencetak orang-orang yang penghasilannya ratusan juta bahkan ada yang sampai miliaran. Nah pasti pro kontra itu pasti ada. Nah kembali lagi kita konsepnya, karena saya pelajari ini konsep YouTube ini adalah konsep digital advertising, dimana dia memang betul-betul periklanan dan kita tidak ada spesial pun menyetor biaya ke perusahaan. Itu Ustaz. Kenapa saya bilang ya ini salah satu usaha yang bisa dibilang ini halal gitu kan, diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada yang dirugikan di sini. Sampai detik ini saya tidak pernah tahu yang namanya nomor rekening perusahaan. Jadi dari awal launching sampai sekarang saya betul-betul gratis. Jadi tidak ada saya menyetor uang spesial pun saya ke perusahaan, nggak ada. Gitu. Walaupun memang konsep sekarang gitu ya, memang orang dapat penghasilan itu sekarang dari jual beli poin dulu. Nah, tapi kan insya Allah nanti bulan Februari ya bocorannya. Februari Pak. Jadi kita sudah dengar insya Allah mulai bulan Februari kita sudah launching yang namanya marketplace. Jadi aplikasi kita nanti akan sama seperti Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Jadi orang sudah jual beli online di situ. Dimana namanya aplikasi digital advertising itu penghasilannya tanpa batas. Nah salah satu contoh kemarin saya boleh saya kasih contoh ya. Ada perusahaan mungkin abang-abang pernah dengar Amazon.com ya. Jadi waktu bulan Maret kemarin waktu awal-awal corona itu perusahaan Amazon.com dalam 1 hari mau tahu berapa penghasilannya? Penghasilannya 192 triliun. Bayangin. Padahal itu masa corona, di mana semua perusahaan rata-rata kan bangkrut ya, menurun drastis omsetnya. Sedangkan itu satu aplikasi, satu perusahaan yang dia punya profit 192 triliun dalam 1 hari. Nah itu menandakan apa? Menandakan bisnis digital advertising ini tanpa batas hasilnya. Nah kira-kira YouTube bakal begitu nggak? Iya, kita akan mengarah ke situ. Nah jadi saya boleh ambil pelajaran juga. YouTube ini sebenarnya dia belajar dari satu perusahaan aplikasi di Cina. Ya, nah, mungkin pernah dengar aplikasi TikTok. Nah kalau TikTok di Indonesia kan buat hiburan,
betul nggak? Nah kalau di Cina udah masuk fase ketiga ya, terima. Ya. Nah kalau cuman di Indonesia tuh TikTok itu cuma buat hiburan gitu, orang joget-joget iseng gitu kan. Nah tapi kalau di Cina itu udah masuk fase ketiga bang. Bercanda mulu gitu. Nah, jadi YouTube ini belajar salah satu aplikasi di Cina, dia sudah 1 tahun berjalan dan sekarang pengguna aktifnya itu minimal sudah 5 juta orang. Nah tapi tahu nggak abang-abang penghasilan di sana membernya berapa? Di sana ada yang penghasilannya sampai 20 miliar per bulan. Bayangin. Iya TikTok di Cina. Nah makanya YouTube itu belajar dari situ. Nah karena mereka sudah launching marketplace-nya. Nah di sana 1 koinnya sekarang sudah $5. Nah kira-kira YouTube akan ke situ nggak? Iya insya Allah kita akan mengarah ke situ. Nah sekarang kabarnya aja kalau kita sudah launching marketplace 1 koin sudah bisa $2 ya. Gitu. Jadi insya Allah jadi bulan Februari kemungkinan besar itu 1 koin itu bisa naik harganya jadi $2. Nah apalagi kalau sudah 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Makanya kalau menurut saya sayang dilewatkan. Ini kan peluang ya. Peluang di mana orang bisa dapat penghasilan di sini, di mana orang bisa terbantu untuk penjualan online-nya gitu. Di mana orang yang tadinya betul-betul mengalami kesusahan, jadi kan sering saya share ya di grup itu pemulung yang tadinya pemulung di Indramayu sekarang sudah penghasilan puluhan juta per bulannya bang. Kira-kira masih mau mulung lagi nggak bang? Enggak. Jadi bos malah. Jadi bos pemulung. Ya. Kayaknya mulung janda karena Mandi kayak Madura aja. Ya. Ada supir angkot di Depok. Sekarang penghasilannya udah puluhan juta juga per bulan. Bahkan dia sudah mau tingkat diamond sekarang. Banyak sedikit lagi ya sekarang. Nah, ada orang yang kemarin sempat 9 hari kelaparan, dia nggak pernah bisa beli beras bang. Nah sekarang kan jangankan beli beras gitu ya, untuk ngasih anak yatim piatu aja bisa gitu. Nah saya pengen begitu gitu, apalagi keluarga saya, teman-teman saya sendiri gitu kan. Kenapa sih harus orang lain dulu yang sukses gitu kan? Sebenarnya saya mengajak tuh sebenarnya teman-teman saya sendiri, keluarga saya sendiri yang saya ajak gitu. Tapi kembali lagi tadi tergantung daripada hidayahnya masing-masing gitu. Ya kalau mereka menangkap hidayah ini gitu istilahnya kan, ini kan salah satu wasilah ya, rezeki kan. Kalau dia menangkap rezeki ini, ya dia menangkap peluang ini gitu, dia akan jalani gitu, dia akan serius jalanin gitu. Dan alhamdulillah kalau cerita pengalaman saya dari awal merintis sama Pak Turiman ini, kita tuh sering sharing sampai pagi, ya Pak Turiman ya, pagi lagi, jam sampai pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi kita sharing gitu, tanya jawab gitu tentang Fitup gitu kan, bagaimana Pak ini kendalanya begini gini, itu sering kita tiap hari gitu. Ngelayanin orang tuh yang komplain tuh bukan sedikit bang, itu ratusan bahkan ribuan orang kita layani gitu. Istilahnya perjuangannya betul-betul bang, apalagi waktu awal-awal namanya kita dapat kode OTP itu susah ya. Dulu belum ada Telegram, kita lihat SMS. Nah kadang-kadang sehari 2 hari 3 hari nggak dapat kode OTP, itu orang komplain gitu kan. Itu kita harus hadapi dengan sabar gitu, itu kita udah lewatin gitu. Ya alhamdulillah karena kita melewati dengan sabar, ya setiap bulannya kita naik peringkat gitu bang. Jadi saya alhamdulillah 2 minggu pertama saya sudah bronze. Nah bulan depannya saya sudah silver. Bulan depannya lagi saya gold gitu. Nah bulan kelima saya udah platinum. Nah bulan ke-7 kemarin alhamdulillah kita sudah diamond gitu. Nah itu dilewatin gitu prosesnya. Ya namanya nggak ada yang instan ya. Orang kan berpikir gampang nih diamond gitu kan. Tapi kan dia harus juga tahu prosesnya. Yang namanya kita pernah dicaci maki, pernah dikomplain, pernah segala macam, pernah dibilang penipu segala macam, itu udah kita lewatin gitu. Makanya alhamdulillahnya kenapa sekarang saya sering share, saya sering motivasi teman-teman semua ya. Saya pengen jangan saya sendiri yang sukses gitu. Semua teman-teman saya berharap semua kita bisa sukses, kita bisa. Ya alhamdulillah sekarang ada pembangunan masjid, yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa sumbang masjid gitu kan. Nah, itu buat bekal jariah kita. Gitu. Kemarin saya live itu bang. Jadi kan setiap hari sekarang Diamond itu semua di interview setiap hari. Jadi ada jadwal live itu interview live. Kita share itu bisa di broadcast ke ribuan bahkan jutaan orang ya yang bisa menonton video kita. Gitu. Itu alhamdulillah kita berbagi kisah-kisah sukses kita gitu. Itu mudah-mudahan jadi inspirasi buat banyak orang. Nah, alhamdulillah saya share di situ. Memang rencana saya mau bangun pondok juga gitu. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari
alumni juga bisa bantu juga, dimana kita bisa bangun pondok pesantren juga gitu. Itu buat bekal kita nanti buat akhirat nanti gitu. Nah kalaupun teman-teman mungkin masih ada yang ragu, ada yang mau ditanyain, ya silakan, ini momentumnya gitu. Alhamdulillahnya Allah takdirkan lagi saya bisa mau natap lagi di Jakarta gitu. Ini mau di Jakarta lagi, jadi nggak di Jakarta Makassar lagi lagi. nanti. Gampang Ya, ya. jadi insya Allah gampang dihubungin gitu. Mau datang langsung ke tempat saya di Jakarta boleh. Dan tadi saya alhamdulillah sama Pak Turiman juga kita baru dari lokasi Cibinong. Iya, Cibinong. Nah, alhamdulillah habis ambil perumahan juga di sana, Bang. Untuk ya beli rumah di sana. Alhamdulillah gitu. Hasil dari VTube semua gitu. Berapa kali klaim itu? Berapa ini? Saya udah 5 kali klaim ini belum ini. Iya, iya. 50.000 lah. Iya. Oke. Saya mau nanya ya. Boleh, boleh. Ya, udah ya, gitu ya. Silakan, Ya, udah. Sebelumnya. Jadi jangan ragu-ragu aja, maksudnya jangan malu canggung gitu. Apa Ya, yang silakan. saya belum ditanyain, kadang-kadang nggak enak nanya gitu. Iya, iya. Nah, sekarang pun nggak ada yang nggak enak. Ya. Nggak usah enak. Biar enak gitu. Udah silakan aja. Yakin aja. Yang saya sampaikan ya saya pengetahuan saya. Iya. Cuma yang saya nggak tahu ya saya udah ada aja jawab gitu. Ya udah, alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil ngopi ya. Siap. Nah, yang pertama saya tanyakan, mungkin teman-teman juga merasa sama ya sama saya keraguannya. Bisa nggak untuk sekarang itu praktekkan bagaimana cara mencairkan uang? Kan teman-teman rata-rata ragunya di situ. Betul kah ini dapat uang apa enggak gitu? Iya. Jadi Iya, betul. buktinya sekarang dibuktikan biar kita tuh yakin, oh betul begitu. Berapa poin yang telah dicairkan, misalkan 20 poin dapat sekian gitu. Dan rekeningnya misalkan rekening yang lain bisa apa rekening sendiri? Kebetulan barusan saya cairin tadi. Tanggalnya kan ketahuan. Iya, tanggalnya kan ketahuan ya. Tanggalnya ketahuan ya. Iya. Saya mungkin mewakili juga. Nah, mungkin di bank ini bisa nggak? Jangan ya. Nggak gini, maksud saya gini. Jadi yang pertama, ini kan soal kalau pemahaman secara umum mungkin butuh waktu ya. Ya, yang penting makanya saya kenapa tidak banyak tanya sama dijawab. Karena saya pikir kalau saya banyak tanya terus saya juga berpikir terlalu luas. Jadi saya nggak fokus jalaninnya. Iya. Makanya saya tahu dari dijawab, klik 10 iklan Bang sehari. Iya. Ya udah saya kerjain aja tuh. Nah tapi tetap di samping itu ada yang namanya pertanyaan saya ketika ditanya sama tim. Nah yang saya jelaskan adalah Bang coba di browsing aja tutorial tentang ini gitu. Iya, iya. Nah itu saya juga coba ikutin juga perkembangan Jawa di Zoom itu di grup saya ikutin. Nah makanya di antara pertanyaan Ustadz Yuda ini adalah soal apakah betul itu pencairan bisa nggak kita buktikan? Kan saya belum nih. Nah, saya bilang insya Allah setelah drone saya hari ini bisa 8 putih paket selesai. Nah itu selesai mungkin besok saya mau coba. Tapi pas Haji Daud datang, ya udah langsung aja dijelasin gitu. Pokoknya seputar tentang dari awal langkahnya 10 klik, kemudian nanti level sudah insya Allah pada ada gambaran. Kemudian yang paling inti adalah ada beberapa kasus misalnya kalau di YouTube di banyak beberapa channel itu ada yang apa juga cerita, ada orang Cairkan nggak cair? cairkan poin tidak cair, kemudian ada terhambat dan segala macam. Pokoknya di Jawa cerita tentang bagaimana pencairan dan seterusnya. Makanya saya siapin barangkali ada yang perlu tulis saya silakan. Iya. Ya, Ji, silakan. Saya langsung di handphone ya. Sebenarnya saya nggak praktekin lagi karena barusan banget saya cairin tadi. Jadi pas di masjid tadi selesai sholat, nah saya cairin 500 poin. Gitu. Nah tadi kalau saya bisa klik di sini ya. Oke, saya kasih lihat aja langsung akun saya. Ini saya sisa 100 poin. 100 poin itu sama dengan $100. Ya. Jadi tadi ini langsung ketahuan ya. Jadi pagi ini saya cairkan tadi 500 poin. Ya. 538 nih ya. Tapi yang saya cairkan 500 pas tadi. Jadi ini langsung masuk ke namanya exchange counter, Bang. Ya, exchange counter. Ya, jadi kalau kita mau cairin, poin yang kita dapat di sini itu kita bisa klik di sini. Main function atau fungsi utama. Jadi kita mau kirim berapa poin yang kita mau cairkan. Nah, tergantung ini kan. Nah, kalau kita sudah masuk, sudah cairkan misalnya 500 tadi saya cairkan 500, dia masuk ke exchange counter namanya. Ini. Jadi ada websitenya. Jadi terpisah antara aplikasi dengan website untuk pencairan. Ya. Jadi saldo saya tadi 510. Nah, sekarang sisa 10. Nah, kalau saya klik ini ketahuan riwayat ini.
Nah, di sini. Tadi saya jual 200 sama 300. Ya, 200 sama 300. Jadi 500 ya. Nah, ini ada bukti ininya. Transaksi saya tadi habis jual ini. 200 sama 300 ini yang confirm ya. Iya. Dia 300 sama 200 ada jamnya, ada detiknya, ada menitnya, ada detiknya. Nah, bukti transfernya tadi di sini ya, bentar. Ya. Tadi ada saya dapat bukti transfernya. Iya, di screenshot tadi. Nah, ini. Jadi 500 sama 200 jadi 300 sama 200 kan 500. Nah, jadi ini transfer ke rekening saya 7.100.000 Bang atas bang. BCA atas nama saya Abdul Jawad. Sukamanto tuh yang punya. Jadi dia yang beli poin saya. Yang beli. Gitu. Dia beli poin saya dalam hitungan menit dia udah transfer 7.100.000. Ya kan menit kan nggak harian hitungan kan? menit. Jadi kalau masih ada yang bilang poinnya nggak bisa cairin, sini mau 20.000 poin pun saya beli. Serius ya, terima ya. Kemarin tim saya aja butuh 60.000 poin. Jadi jangan khawatir kalau masalah poin nggak bisa dicairin. Silakan langsung hubungi saya atau Pak Terima. Oke, siap mau dibeli beberapa ribu poin bu. Gitu. Jadi sekarang kondisinya adalah lebih banyak orang yang mau beli. Iya, lebih banyak orang yang mau beli dibandingkan orang yang mau jual. Di poin itu buat dia naikin bintangnya. Bintangnya kan untuk naikin peringkatnya, ya kan, atau naikin pendapatannya. Nah, kalau di bintang 2 misalnya dibeli 100 poin bintang 2 dia dapat $3 per hari. Gitu. Atau dia bisa masang iklan. Karena kalau kita memasang iklan itu harus dari poin. Jadi kita bukan transfer ke perusahaan, bukan. Kita punya poin, misalnya 100 poin. Kita bisa masang iklan bisa untuk durasi berapa lama, gitu, berapa hari. Produk kita. Ya. Jadi kita bisa promosi produk. Yang iklan Karena kan di konsepnya VTube gitu. itu berarti dia VTuber juga. Ini VTuber juga Yang sekarang. Salah satunya Iya. kan yang VTuber yang udah kayak gitu tadi. Iya, dia punya poin. Bisa jual poinnya. Jadi kalau kita mau punya produk atau punya jasa apa kita bisa promosikan di situ dengan poin yang kita punya. Nah ini, iya. Ini proses pencairan gini berarti kan dari tadi fungsi utama kan, Fungsi Berarti utama, fungsi iya. utama diklik. Ini bang nih, berarti fungsi utama diklik. Iya. Nanti diarahkan ke counter exchange ya. Ya, exchange counter. Exchange counter dari situ berarti bukti transfer segala macam itu masuknya ke WhatsApp atau ke apa? Telegram. Ke exchange counter. Di itu aja Oh, di Pak. exchange counternya ada. Ketika kita jual di transaksi saya kan ada nih. Nah, ini bisa diklik nih yang kecil ini. Ini bukti transfer nih. Kalau orang sudah upload bukti transfernya, kita bisa klik ini. Nanti yang muncul ini. Oh, bukti transferannya ke Ya. situ. Jadi Tapi kita yang- lihat bukti transfernya, yang kita enak bisa kita cek M-banking. rekening kita masuk nggak. Hmm. Kalau udah masuk dananya, baru kita konfirmasi. Jadi poin kita tertransfer ke dia. Untuk meyakinkan tadi kayak M-banking gitu. Iya. Nah, itu M-banking, ya. Nah, berarti otomatis tuh bang. Iya. Nggak usah kita Hmm. cek ke ATM. bank dulu, Iya. ATM gitu kan, Ah. langsung otomatis Iya. ada verifikasi ya. Ya artinya berarti setelah poin itu cukup untuk di kan minimal 10 VP ya dia. Iya, minimal 10. Minimal 10. Artinya kalau kan ada kekhawatiran ntar kalau saya jual nggak ada yang beli katanya. Nah itu dia. Tadi udah dijawab ya. Udah jawab. Berebutan. Berarti sistem pembelian poin itu berarti kan dari orang yang Member. itu diputer-puter kan. Dari member ke member. Iya. Member to member kan. Iya. Jadi ada barang ada uang. Ada iya. orang yang butuh Nah, VP, ada orang yang butuh uang. soalnya dulu awalnya Bang Hilman tuh nggak Iya. begitu. Jadi yang beli itu langsung bank atau apa ditutup sendiri yang ya kan waktu itu begitu kan Iya, bukan iya. dari member to member. Ya udah ya. Ya, Anda kan. Jadi sebenarnya ada dua cara. Dulu sama saya kan gitu. Iya. Lupa. Sama Yuda aja begitu sama yang lain enggak. Jadi sebenarnya Ya biar beda ini ya. Jadi sebenarnya pencairan itu ada dua cara. Nah, Dari member ke member, pengen tahu. jual beli antar jual member ya kan. Nah, cara kedua ini nanti setelah launching marketplace, kita bisa cairkan ke perusahaan. Misal kita punya 100 poin. Kalau kita cairkan ke perusahaan itu prosesnya 7 hari. Nanti perusahaan yang akan transfer langsung ke rekening kita. Nah, itu bedanya. Kalau member ke member itu hitungan menit. Biasa saya pernah jual 1000 poin itu 15 menit selesai. Masuk ke rekening 14.200.000. Gitu. Gitu. Ini cara member ke membernya gimana? Nah, itu tadi Ini exchange counter. tadi Tadi. exchange Oh, counter. counter itu. Jadi Jadi Cari. setiap hari ada ribuan orang antri Oh. mau beli poin kita. Oh berarti kayak YouTube kayak Facebook.
yang mau jual nih, saya punya ini segini gini. Nanti dia Ya kayak dilelang gitu. Ya, kayak dilelang kan. Siapa nih yang ini? Jadi itu ribuan orang antri. Jadi jangan khawatir gitu. Ya kalau masih ragu juga silakan hubungi saya tanpa kiriman. Siap beli berapapun. Kalau dia punya poin, Nah, coba ada yang mau jual Nah. poin? Baru 9. nah, ada lagi yang gini. Ini gimana? Habis bisa nggak? Ada lagi yang gini, maksudnya ketika mau pencairan itu si Dede tuh apa ya, si Izudin tuh apa, si Dede tuh pernah nanya tuh ya, kan itu minimal 10 VP ya. Iya. Artinya kalau dilihat uang gitu nilainya kan nggak seberapa, Iya. sampai dia pikir kalau tanya tadi sama kayak Ustaz dan sampai kapan ini terus berputar nih, jual beli sampai berapa lama gitu. Soalnya kan ini aplikasi kayak Petel bangkrut. Iya, Nah, Petel. itu Kira-kira ini kan saya mau tahu Iya, iya. kira-kira yang orang pengguna Pitup itu kira-kira ini bisnis ini akan terus berjalan apa? Bagaimana gitu? Ya, jadi gini. Ini kan konsepnya perusahaan buat kan semenarik mungkin ya. Ya kan? Nah, perusahaan pun modalnya nggak sedikit. Ya. Untuk server aja dia butuh 100 miliar ya. Kemarin pembukaan pertama Iya. itu 7 juta US dollar. Kalau kita hitung dengan angka 7 juta US dollar, kira-kira berapa? Kira-kira mau main-main atau dia hanya sekedar aja kalau saya pengen tanya. Ya, saya mohon maaf ya saya Iya, saya iya, tanya iya. kenapa saya tertarik di situ? Karena Fitup itu modalnya 7 juta US dollar. Kita modal apa? Modal bikin doang. Aplikasi. Ini handphone ini kalau kita dipakai nggak dipakai dia belum usahanya. Iya. Di awal saya pemikiran ke situ, jadi saya bilang sama teman-teman sekarang, bapak-bapak ini sekarang di sini ya, kita ini sudah diberikan modal yang besar. Kalau kita mengeluarkan modal seperti nggak nyampe ke situ, ya. Jadi bapak-bapak sekarang sudah enak, sudah Playstore sudah ada, semuanya sudah tinggal nonton. Dulu saya lagi bareng-bareng sama Pak Haji, susahnya minta 2 hari benar, 2 hari nggak ada OTP, berhenti. Belum ada di Play Store dulu. Mungkin bapak-bapak yang di sini berani nggak kalau mau masuk di Fitup foto dulu megang KTP, berani nggak? Nggak berani. Nggak berani. Saya kenapa? Saya berani karena apa? Saya tahu bahwa perusahaan ini mengeluarkan modal 7 juta US dollar. Nah itu bedanya saya. Saya nggak berpikir bahwa KTP dipegang, dipoto kita megang buat apa? Bisa mencarikan uang? Tidak, nggak bisa. Nah itu bedanya saya seperti itu ya. Jadi sekarang tidak perlu diragukan. Kenapa? Karena membernya sudah 11 juta. Ya, Jadi yang dipikirkan, yang ada di pikiran sekarang, bagaimana caranya nonton nggak nonton, yang penting orang itu join dulu. Karena begitu nanti marketplace-nya dibuka, bapak-bapak bisa lihat ya, nanti ada bank poin. Kalau nanti disediakan bank poin untuk apa? Untuk semua orang yang transaksi ya. yang sudah kerjasama, dia akan ada jual beli di situ. Ya, itu yang OVO, GoPay, ya seperti Ya, itu. berarti kedepannya uang Iya. kertas akan jarang kan? akan jadi uang digital. Uang digital. Ya, itu kalau yang itu saya paham. Bos. setahu saya seperti itu ya Bapak ya. Mudah-mudahan dengan ada kehadiran ya kita ini yang sudah menjalankan lebih dahulu, Bapak jangan patah semangat, dan saya kepingin yang ada di sini 1 tahun ke depan sudah berubah semuanya. Dari mulai kita sudah bisa memberikan apa yang kita punya, kita bisa berikan ke orang yang lagi membutuhkan, jauh lebih besar ya manfaatnya seperti itu ya. Nah, makanya saya kalau ada yang tanya, ya mohon maaf nih Pak Ustadz ya, kalau ada yang tanya, bisa dicairkan nggak? Bapak itu belum masuk minta dicairkan. Apa yang mau dicairkan coba? Saya segituin Pak. Nah, masuk aja belum bisa dicairkan kan gitu ya? Oh iya kalau gitu gini. Ya, Pak, saya mau tahu maaf nih Pak Beriman. Jadi saya mumpung ingat maksudnya. Jadi saya udah duluan nih. Poin saya kan selalu motivasinya tukar dulu ke level ke visi bintang 2, bintang ketiga, keempat gitu ya, bintang 1, kedua, sampai ke 8. Jadi yang ditunggu sama tim itu, Kang coba buktiin cairin dulu aja kan gitu. Nah, itu jadi saya agak ragu apa saya ke bintang itu kan sayang tuh 2,4 poin kan per hari kan. Jadi kalau saya cairin sekarang habis saya bilang.
Itu gimana Ji? Jadi pemahaman begitu betul nggak bahwa saya suka bilang Pak untuk tahap pertama itu selesaikan misi bintang 1 ke 8 selesai semua. Ya 8 paket itu selesaikan. Setelah itu Bapak nanti poinnya kan bukan 10. Di atas itu kan sampai 50 sampai 100. Nanti di situ boleh tuh mau 20, mau 30. Saya spekulasi sebetulnya. Lihat dari sistem yang saya paham. Benar begitu kan? Jadi untuk mencairkan tuh jangan pas sekarang 10 poin nih saya mau cairin gitu. Enggak kan? Tapi kalau misalnya ada gitu Pak, maksud saya mau ingat. Saya ketawanya gini, ada yang jadi petani nggak? Di sini ada yang jadi petani. Hidroponik. Jadi petani ya. Hidroponik. Saya mau nanya, jadi petani berapa bulan panen? Sebulan. Minimal sebulan. Padi Oh, ini hidroponik. itu mungkin 1 bulan ya. Ada yang 3 bulan Ada yang baru 6 panen bulan. ya. 6 bulan. Kalau nggak kena hama. Kan terus dia berpikir bahwa 1 bulan panen kan gitu kan, dia masih lakukan terus. Tapi di bulan keempat itu pun juga belum tentu ada hasilnya kan gitu ya, karena kita kan nggak tahu. Nah, sama di sini kalau kita mau melakukan seperti petani, tidak memikirkan bahwa kita baru 10 saya jual ya. Kalau bapak nih kalau 10 dijual selesai bisnisnya. Oh berarti kalau misalkan Nggak bisa masuk, nggak bisa ini lagi, nggak bisa nonton lagi. Apa yang mau ditonton kalau kita nggak punya paket? Oh iya. Selesai paket. Selesai. Udah dikasih modal. Ini dikasih modal. Jadi modalnya di awal dihabisin sama dia. Oh berarti itu modal sampai kira-kira bisa cairin berapa bulan? Misalkan Tukar poin itu tadi. ya tukar poin itu misalkan sampai 8 poin misalkan kan itu kita punya poin Selesai. banyak nih. Andai kata kita cairkan, apa kita selesai sampai di sana atau enggak? Kalau sudah itu enggak ya. Kalau Sekarang ada syaratnya. syaratnya sekarang harus ada stay di saldo kita 10 Minimal. poin. Oh iya. Oh, berarti kita bisa berjalan lagi sebisa. Lagi. 10 Berarti poin gitu. Kalau dulu bisa langsung habis. Ya. oh gitu. Dulu Ada, jangan ada, habis. ada. Kalau sekarang disyaratkan orang setelah pencairan minimal ada saldo 10 poin. 10 poin. Kenapa? Karena untuk perpanjang paket bintang 1 dulu. Iya Ji, berarti gini Ji, Iya. saya kan 8 paket selesai nih. Iya. Nah besok kan ngumpulin poin Iya. bukan ke 10 tapi 100 kan. Ya. Artinya sebelum sampai 100 saya nyampe di 40 poin nih. Iya. Saya bisa cairkan 20 dari Boleh, mulai. ya. Minimal Bisa. harus ada saldo 10. Itu maksud saya Bang. buat nyontoin nanti Untuk bukti Iya, aja, jaringan. bukti gitu. Iya, Betul. bukti. Kan biasanya kalau ada member-member baru tanya begitu, saya bilang minimal kita punya poin tuh minimal 25 poin. Minimal ya, oke. Pahitnya Kalau lah. kita mau cairin nih. Sampai mentok. Kalau Ya. 25 poin, itu yang kita bisa cairkan 10 poin. 10 poin. Nah, sisanya berapa? 15. 15 kan? Nah, 5 poin kalau kita belum punya member satu pun, itu kan kena biaya penarikan kan 50%. 50%. Berarti 5 poin kan? 5 poin. 5 poin biaya penarikan. Yes. Nah, sisanya berapa? 10. Nah, 10 masih bisa saldo. Aman ya? Aman. Jadi kalau mau cair pembuktian minimal kita punya 25 poin. Oke, siap. Jadi yang kita cairkan 10. Gitu. Itu caranya. 10 berarti ya. Kalau pembuktian aja. Setelah itu ya silakan. Coba nanti Ini udah pas terbukti. 50 poin saya cairin. Jadi ada tambahan lagi sedikit dari saya. Ya, pengalaman saya 3 bulan tidak pernah mencairkan Iya. 1 poin di awal ya. Sampai istri saya sampai bilang, "Mas, dicairkan buat bukti." Makanya temennya mau masuk, kalau belum dicairkan nggak mau masuk, biarkan. Saya bilang, biarkan aja, nggak masuk nggak apa-apa. Saya bilang, yang jelas saya punya tujuan saya sampai gitu kan. Karena memang saya punya tujuan. Jadi kalau bapak di sini nih, kalau memikirkan, aduh, ntar saya jual deh, saya jual deh. Teman-teman saya nggak mau. Nggak nyampe-nyampe nanti, nggak Teman saya nyampe-nyampe. nggak boleh merokok. Saya pastikan tidak nyampe-nyampe untuk bidang 2. Teman kan. Karena apa? 0,3 lama nggak? Lama. Kalau mau cepet gimana caranya? Banyakin referral. Bapak, saya pastikan ya kalau Bapak bisa duplikasi 20 aja, sekarang nggak usah banyak. Duplikasi 20 Lebaran sudah punya uang semua. Jangan mikirin jual, jangan. Kan masih ada penghasilan yang lain. Yang 20 orang. Di bawah kita. 20 ya. 20 Yang 20 pokoknya 20 wajib nonton. Kita kerasnya apa? Bukan buat kitanya tapi buat mereka kan gitu ya. Aktif gitu Ya, ya. oke wajib nonton. Jadi kalau sudah download wajib ditonton. Jangan sampai enggak duplikasi 20 di lebaran sudah punya uang. Saya pastikan. Yang 20 itu. 20 orang itu Kalau ngajak lagi 20. 20 Iya. Mungkin Dikasih dikasih namanya orang dikasih. Andai kata begini ini ya, biar kita yakin aja. Andai kata kita punya bawah 20. Oke, selesai sampai di situ. Hmm. Kira-kira pendapatan kita setelah 3 bulan itu berapa?
Yang 20 top. 20 top. Yang 20-nya ngajak lagi nggak? Ya misalkan 20 aja di bawah kita. Aja. Boleh Saya berapa? langsung aja tuh, Ah. 005. 005 berapa sih? Bisa nggak cepet? Ya bisa, tapi kan ya menggayung Ya, juga. waktunya lama. Itu aja. Tapi kalau udah menuju ke situ, saya rasa mungkin semua juga kepengen punya kan, pengen punya tim juga kan, nggak mungkin diem. Itu yang pengalaman saya Karena motivasi juga nanti kan tertular. Ya. Saya kan kalau nanya orang kan saya harus paham 100%. Jadi apa namanya untuk yang saya sering sampaikan gini, jadi sekarang fokus ke 10 poin. Kadang-kadang baru masuk baru diverifikasi deh. Terus ntar pencairannya gimana? Ya kan selalu begitu tuh. Nah saya bilang ini kan fitur ini kan dari awal saya hanya bilang asas manfaat. Bapak punya Telegram bang? Enggak. HP-nya Android. Install aja Telegram kan gitu. Jadi ada dua pertanyaan yang menurut saya penting. Satu ini soal teknis bagaimana menerangkan ke orang tadi soal poin pencairan. Yang kedua, asas manfaat yang saya maksud adalah tanpa Bapak ikutan fitur pun kan tiap hari online tuh. Status Facebook, terus nonton YouTube, apalagi ada berita update, tetap pakai kuota intinya. Jadi kalau ada alasan, wah modalnya harus punya kuota, kan nggak di fitur juga kuota mah. Nah itu saya selalu begitu. Iya, betul. Yang kedua, Haji gini fenomena ini saya nggak nanya ke Haji sebetulnya. Jadi saya tuh waktu awal 1 minggu pertama, saya fokus aja ngerjain punya saya. Artinya saya satu akun saya, istri saya satu HP-nya, ada bapak saya daftarin di HP anak saya. Jadi kalau saya mau ngerjain itu satu, ini punya saya, bawa kemana selesai. Datang ke rumah punya istri saya kerjain. Ternyata saya sekarang udah jalanin satu HP saya bisa beberapa akun. Itu benar, bisa. nggak ada masalah. Cuma kasih jeda aja. Kasih jeda. Nah ini nih Bang Dadang ya, harus tahu ya. Kasih jeda itu masih gimana? Ya setelah kita log out kan kita login lagi pakai akun yang lain. Bisa kasih jeda berapa menit? Minimal 10 juga udah nggak ada Ya, masalah. minimal 10 menit. Saya juga begitu. Berarti 10 menit. Login Satu HP itu sebenarnya bisa 5 akun sampai 10 akun. Nah, gini sih kalau saya malah bukan 10 menit sih. Iya. Ini daftar Langsung. Ini Ya, Alsa. langsung. Ini Alsa nih. Iya, iya. Ini selesai. Daftar bawa. Itu lagi. Berapa? 23 akun. Satu HP. Iya, satu hal. Enggak, abang. Iya. Iya. Jadi saya Kalau punya anggota 23 mau daftar, cuma jalannya males. Oke. Nah, jadi saya keluar masuk aja. Jadi udah sekelas sampai bawah, saya naik lagi ke atas. Betul, Pokoknya begitu aja. Oh, gitu. Nah, regulasinya begitu. Saran saya. Boleh nggak saran saya? Boleh. Coba, Ini Pak. saran saya, penting nih perlu diingat teman-teman. Iya, ini. Kalau bisa lepaskan. Hanya paling untuk keluarga aja yang Iya. nonton. Karena apa nanti akan fokusnya ke situ. Jadi tidak Tidak pengembangan pengembangan timnya. untuk motivasi ke yang baru tuh tidak. Jadi fokusnya lepasin aja. Karena apa nanti ketika transaksi kesulitan. belum riski itu belum. Karena apa ada OTP yang harus masuk ke handphone yang punya. Betul. Nah, itu Kalau itu saya sependapat. Cuma yang saya kerjain ini ya kebetulan orang-orang yang terdekat yang bisa komunikasinya lancar. Iya. Nah, Jadi gini, Bang, Pak. Jadi kita berpikir gini, saya sih positif ya, positif thinking ke orang tuh gitu. Ada yang dari sisi belum yakin. Tapi daftar mau nih udah bagus, saya bilangnya gitu. Udah mau ngirim nih, kayak saya kan punya teman di Kuningan nih, Ji. Iya. Yang di Kuningan, udah Kang, dia nick nick tuh dikirim ke saya, 4 orang. Iya. Saya daftarin kan, akhirnya bukan cuman ketika ngerjain misi termasuk daftar aja, saya Telegram bisa login out kan. Nah sampai 5-10 orang bisa saya kerjain tuh. Iya. Nah ketika mereka berpikir belum bisa jalanin, belum paham gitu, akhirnya saya coba masukin daftar absen saya tuh Pak. Nah akhirnya saya kerjain tuh, tapi tadi nggak pakai durasi 10 menit, langsung aja maraton tuh, karena saya keluar masuk Iya, satu. akunnya. Kemudian soal OTP tadi, ada abang saya di Jakarta Selatan itu sama ketika mau tukar poin kan itu harus ada sandi kedua. Saya selalu bilang gini, kalau sandi pertama saya tahu karena untuk bantu aja login, dan saya login tuh ngebantu, nggak semua saya kerjain. Kalau nanti udah lepas sendiri ya saya lepasin. Akhirnya Samsung itu saya sortir, yang udah jalan sendiri saya buang, saya buang. Ini yang belum ini tetap masih saya kerjain nih Pak. termasuk saya Kang dibuang. ketika Tidak bisa. Nah, ketika OTP ini diminta, itu barulah untuk transaksi pencairan. Saya selalu bilang, itu yang privasi tuh, yang itu kata Sandi nggak boleh dikasih tahu orang. Nah, itu yang sampai sekarang saya masih begitu.
ya sekali lagi saya ngasih saran karena pengalaman saya. Nah, ini penting. Ini penting pengalaman buat teman-teman yang baru mau mulai. Jadi saya di awal itu saya ngerjakan 14 nomor handphone sampai apal nomor handphone sampai Sama. Apal passwordnya. tapi begitu saya Itu nggak lihat lepas daftar, dari dia nggak lihat situ, daftar. nggak, saya nggak lihat Iya. daftar, saya nggak lihat Di luar daftar. kepala itu. Di luar kepala. Tapi begitu saya lepas itu, begitu saya udah tahu caranya, oh saya harus bangun itu 3 lane, 3 referral langsung yang kita bangun. Saya lepasnya Pak, kecuali keluarga ya. Ya. Itu baru saya fokus ke Pengembangan tim. pengembangan tim. Jadi kalau saran saya ya, kalau bapak-bapak mau cepat untuk naik peringkat, lepaskan dulu. Kita fokus kepada 3 lane. Kalau pengen cepat ya, 3 lane sponsor langsung kita. 3 jalur. 3 jalur. Jadi 3 orang yang aktif, kita fokus di situ aja. Fokus di situ aja. Di bawah Saya- itu jalan kita ya. Iya, Iya. saya jam 3 pagi mau jam berapa ini komunikasi. Oh, ternyata harus begini ya. Kita ikutin aja sama. Kita sama. Justru beliau sudah naik peringkat, saya belum. Duluan saya gitu. Saya belum. Kayak Bang Karena Bego. saya lebih fokus di situ. Beliau ngerjain yang 14 nomor itu. Iya. Saya nggak ke situ. Itu benar, itu real. Iya. Saya lebih pengembangan tim. Makanya lebih duluan naik peringkat saya. Ya, jadi begitu saya udah tahu saya lepas, tek, langsung nyusul malah lebih cepat saya gitu kan. Gitu. Itu yang. Jadi itu pengalaman saya. Itu pun kalau mau diikuti silakan ya, ikutin. Tapi saran saya lepas dulu. Karena apa? Ini bisnis apa? Nonton, lihat iklan. Orang nonton iklan aja nggak mau, tapi dia bisa nonton YouTube. YouTube. Berjam-jam itu. Iya. Ini yang dibayar nggak mau, malah dia bisa nonton YouTube. Iya. Ini bisnisnya sama, nonton juga kan? Gitu. Jadi itu saran saya seperti itu, Bang. Ya, terima kasih. Ya, udah Jadi, bisa dipahami. ini coba dipertimbangkan dulu karena saya kepengen ini kecepatan untuk menuju ke Lebaran. Iya. Ya. Tapi Itu aja. Jadi yang pada mau silakan dikasih aja dulu, informasi dulu. Ini saya sudah seton sekian. Coba ini tinggal nerusin aja. Betul ya? Iya. Nah, itu saran saya dari situ. Oh, betul. Ya. Dan dia tidak ada sistem hangus. Tidak ada. Jadi kalau dia sudah sekali daftar, mau sampai tahun depan pun nggak ada hangus. Nah, ya. Jadi jangan khawatir. Firman ya, 4 bulan gak jalan. Ya, saya mau tanya Iya, itu. iya. Jadi saya upload pertama kali saya aktif kan habis WhatsAppan sama ini. Saya upload kan ada teman guru saya yang udah duluan juga, Iya. Bron. Katanya Pak Ustadz kok udah duluan VTube kata dia gitu. Karena mungkin lihat ID saya 127300 kan udah 100 tuh. Itu saya daftarnya kapan ya waktu itu ya? Waktu habis launching. Pertama itu yang Iya. bilang saya. Karena bulan April udah daftar. Saya udah daftar tuh, Cuma Mas. belum verifikasi. Nah, saya saya nggak pakai tiduran saya 5 bulan. Nah, itu sejak 2 bulan terakhir Oktober awal. Iya. Itulah saya baru aktif dan saya udah fokus kayak tadi. Dulu saya multi level CNI Pak, 2 tahun. Nah, makanya ketika saya mau tanya dijawab mungkin secara sistem saya ngajak orang biasa ngomong kan gitu ya, namanya biasa ngumpul gini ngobrol yang poin-poinnya aja. Terus pertanyaan-pertanyaan begini yang berkembang sekarang. Ini Bang Dadang, Ya. itu yang sekarang 20 apa 19? 19 tadi sebelum saya 19. buka Ini lagi. yang dimaksud bronze itu Tandem. langsung Pak. Iya, referral. 20 paket bintang. Orang langsung Syaratnya kan 20 referral langsung. Nah, kalau yang aktifin bintang bisa aja di bawah-bawahnya yang 20 itu. Iya, tim exposure masih kan. Ya, Ada tim yang exposure dilihat kecil, tim ada tim exposure-nya. exposure Artinya besar. kalau dia sudah di sini kan dia, ini ya, yang ini ya. Iya, tim exposure 20 20 itu. bintang. Dia bronze. Dengan syarat dia harus 20 referral langsung. Ini yang ini 20 referral Kalau langsung, Bang. lihat referral langsung bisa dilihat dari sini. Itu di Experience. bawah lagi, jaring bawah lagi. Karena satu Jaringan abang satu bawah, referral bawah langsung ada kita lagi. adalah 50 experience. Yang ini kan Iya. dia, yang di bawah saya tim sama. Ya, nih. 20. Ini berarti Nih, kalau punya udah saya semua. 20, kalau saya ini udah 20 kan sebagai syarat. Baru beberapa